jumpa lagi dengan saya Grace di acara Explore On di channel Neton TV. Nanti di sana nih di dalam kita bakalan belajar dan mengulas lebih dalam lagi tentang kamera Luna smartphone bersama dengan fotografer senior Arbain Rambe. Langsung aja yuk. Kita udah sharing bareng tentang bagaimana cara mengambil gambar menggunakan Luna smartphone. Nah, di sebelah Grace sekarang sudah ada Mas Arbain Rambe. Di sini Mas Arbain ini sebagai senior fotografer. Hai Mas. Baik. Ya, mau nanya-nanya dong tentang kalau dalam dunia fotografi ya, kamera Luna smartphone ini keunggulannya apa aja sih? Keunggulan itu adalah mengatakan bahwa dia lebih dari sesuatu yang lain ya. Satu keunggulan bahwa dia memakai suatu operating system yang umum, yang Android ya, yang apps-nya makin banyak. Tapi keunggulan yang paling utama saya lihat saat ini adalah bahwa kemampuan fotografinya sudah sangat baik. Banyak handphone Android lain yang juga sangat baik, tetapi dia tidak punya kemampuan masuk ke seperti ranah pro ya. Ranah pro itu adalah pengaturan cahaya, warna cahaya, white balance, semua itu bisa dikontrol dengan lebih akurat dengan angka. Biasanya kan dengan simbol, ini dengan angka. Jadi bisa lebih pas cahayanya, tidak hanya kira-kira. Itu yang di beberapa handphone white balance itu masih jadi masalah. Tapi kalau di Luna udah ada angka-angkanya gitu ya Mas? Ya, dengan angka-angka ya. Terus selain itu tuh Mas, fitur-fiturnya ada apa aja di sana? Gini, fotografi sekarang itu terbagi dua. Orang mungkin kalau bahasa ngeledeknya fotografi alay, ya dah. Pakai filter-filter ala beberapa apps yang warnanya dibikin aneh-aneh segala itu. Dan satu lagi ala pro. Ala pro itu sesuai dengan real, dan kalau harus dirubah-rubah, pengubahannya itu terukur. Kontrasnya terukur, terus kepekatan cahayanya terukur ya, terang gelapnya bisa terukur ya, brightness kontrasnya bisa semuanya bisa diatur. Itu yang pro tanda petik lah ya. Satunya alay tanda petik, pro tanda petik. Di sini bisa dua-duanya. Tapi menurut saya suatu ketika yang orang bilang alay fotografi itu suatu ketika jadi yang mainstream, karena seperti HDR katakanlah. HDR itu dulu sangat dianggap terlarang di jurnalistik, tetapi sekarang mulai diterima. Time lapse. Sekarang beberapa footage di televisi seperti yang saya lihat waktu mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak itu udah pakai time lapse, dan itu adalah karya jurnalistik. Jadi apakah sebuah karya foto disebut alay tanda petik atau pro tanda petik, saya kira hanya masalah waktu. Di sini dua-duanya ada. Jadi kalau saya bilang, kalau kita mau agak serius fotografi, oke. Tetapi kalau kita sebagai anak muda yang mau fotografi yang fun itu, ya masih bisa. Terus kalau misalkan gini nih Mas, kita bisa nggak sih pakai kamera Luna smartphone ini di dalam ruangan? Itu apa perlu diatur lagi atau gimana? Pengaturannya gimana? Dulu
kemampuan handphone itu adalah kalau saya redup akan meleleh ya, nggak bisa ya. Tapi tadi kita nyoba di sini rame-rame dari cahaya di daerah bar ya, yang cahayanya hanya cahaya sorot yang redup, it's okay. Jadi untuk kamera ini sekarang sudah sangat bagus. Oh, benar-benar. Jadi jangan ngeremehkan kamera smartphone ya Pak. Kalau boleh dibilang per 2013 atau 2012 akhir itu kamera saku udah digantikan oleh kamera saku. Bisa dikatakan begitu. Ya, ternyata kamera smartphone juga nggak kalah hebat dengan kamera digital ya Pak ya. Sudah sekarang ya. secara umum mutunya untuk keadaan tertentu tidak bisa dibedakan dengan kamera mahal. Keadaan tertentu itu cahaya cukup, tidak bergerak waktu motret, dan 3, displaynya nggak gede-gede amat. Cetak True Air atau cuma lihat di laptop, nggak ada bedanya. Terus katanya nih Pak, katanya kamera handphone Luna smartphone ini kualitasnya hampir sama iPhone 6s kalau nggak salah. Itu gimana benar? Iya, saya ngomong tolok ukur itu kadang susah ditolok ukurnya angkanya berapa. Tapi kalau Anda lihat aja hasilnya. Jadi saya lebih ngomong ke arah ini saya motret ini saya motret ini. Dari cahaya cukup, warna pelangi yang indah, sampai warna pagi yang matahari mulai tenggelam melawan matahari, ya Anda putuskan sendiri dari hasil yang saya buat. Saya nggak berani ngomong karena angka ukurnya nggak ada ya. Nah, Mas Arbain, tadi kan itu kayaknya pas belajar sharing-sharing tadi kan fotonya kayak keren-keren banget tuh dari pakai Luna smartphone ini. Itu apa aja sih fitur-fiturnya yang lain yang lebih keren lagi? Tadi ada banyak nggak mungkin dicoba di sini. Iya. Sekarang saya permisalan, saya kasih perumpamaan. Ada ke Borobudur, ingin motret Borobudur tanpa orang sama sekali, kan hampir tidak mungkin. Iya. Jebret kosong di sini ada orang, jebret sini kosong sini ada orang, terus nggak dapat kan. Nah di sini ada fitur untuk mengatasi hal itu. Wah, yaitu kita potret, namanya selective picture. Saya lupa namanya, saya nggak hafal. Saya sudah nyoba, tapi karena ini sangat baru bagi saya juga namanya lupa. Tapi saya sudah nyoba dan saya tahu efeknya. Namanya object erase. Wah. Object erase ya. Jadi ini yang ngasih nama. Jadi belum ada di mana-mana. Jadi dulu saya kalau pakai kamera profesional, saya mau motret Borobudur tanpa orang, jebret lagi berkali-kali. Jadi dari foto ini yang kosong ini saya ambil kosongnya, ini ambil kosong, ini saya gabung di rumah sampai jadi Borobudur kosong tanpa orang. Iya. Itu setengah mati. Iya, ini itu. Anda cukup diam, nggak usah pakai tripod ya, jepret terus berkali-kali, nanti dia akan cari yang ada benda yang dijepretkan kedua udah nggak ada, berarti dia bergerak sampai dia dihilangin otomatis. Jadi dari semua foto dia cuma bisa mendeteksi mana bagian yang permanen, mana bagian yang hanya sampai lalu. Nah, dia akan pilih dapat yang permanen. Tapi kan karena kita tanpa tripod kan gambarnya nggak gerak-gerak. Nah, itu dia bisa nyatuin tetap dari stabil gambarnya. Wow, hebat banget iya, ya Pak. Kita bisa guyonan sama orang, saya bisa motret tanpa orang. Orang bingung apa motretnya, padahal hanya dengan salah satu fitur. Lalu fitur yang lain yang menurut saya adalah fitur unggulan ya, yang bisa sangat berguna menurut saya. Ini time lapse biasa ya. Watermark itu di foto kita kalau dulu zaman kamera film ada tanggal ya. Ini di mana kita motret. Jadi kita bisa buat sendiri pas di situ gitu Pak. Iya, jadi dia tapi harus online ya, harus kontak sama internet ya. Jadi dia membaca BTS terdekat. Jadi karena ini Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Jadi paling nggak kita ingat di mana motretnya. Terus suhu udaranya bisa keluar. Wah, hebat. Jadi kita tahu panas atau dingin gitu kan. Jadi saya tadi nyoba di Kebayoran Lama keluarnya gitu kan. Jadi paling nggak nama tempat BTS itu ada. Saya menduga BTS ya, karena nama kecamatan nggak mungkin ada di dunia internasional kan nama BTS itu fitur yang karena berguna kalau kita foto-foto yang penuh kenangan. Ini di mana motretnya? Oh gitu. Tapi selama ada internet, saya kira internet sekarang ada di mana-mana kan. Lalu fitur yang lain yang menurut saya juga best shot sama burst shot. Wah, itu gimana? Apalagi itu Pak? Burst shot tuh gini, Anda nggak usah pakai kamera mahal atau kamera handphone, karena kalau kita motret orang lagi ngomong, pas jebret, pas gerak, jadi nggak ada. Tapi kan satu titik gimana dia diem kan, pas jebret. Nah, kalau burst shot kita ambil berkali-kali, terus kita bisa milih mana yang diem. Wah, itu dipilihnya otomatis atau sendiri? kita Burst shot milih kita pilih sendiri. Oh, yang di paling bagus ya. Nah, tapi kalau best shot, si kamera akan milih sendiri. Jadi dia mendeteksi bagian mana yang dari seluruh bidang foto yang tidak blur. Karena dari bergerak ya, mungkin di mukanya statis, tangannya blur ya. Jadi yang bagian blurnya paling sedikit itu yang dipilih. Itu yang logika pergerakannya. Jadi dari pixel dia bisa mendeteksi ini moving pixel atau steer pixels kan. Jadi bisa mendeteksi. Jadi yang banyak bagian bergeraknya sebenarnya nggak dipilih. Itu orientasi itu statik. langsung ke hapus sendiri atau udah dipilih satu? Dia ambil berkali-kali terus dia begitu nemu dia berhenti. Wow, hebat. Ya, itu yang best shot. Yang burst shot Anda pilih sendiri. Jadi ada dua opsi. Anda mau milih sendiri,
terserah ya. Kalau saya lebih senang milih sendiri karena kadang yang bagi kamera jelek bagi saya bagus juga, kayak saya kan saya simpan Iya. juga ya. Itu bisa jadi opsi. Lalu slow motion video, Iya. waktu nge-video. Jadi video itu gini, mata manusia itu tidak bisa mendeteksi perpindahan gambar yang lebih cepat dari 1/23 detik. Maka film itu adalah 1 detik 23 frame. Kalau 1 detik kurang dari 23 frame, gambarnya kata patah-patah. Iya, patah-patah. Tapi kalau 1 detik 23 frame, gambarnya jadi smooth. Apa terjadi kalau 1 detik sampai 60 frame? Smooth banget. Oh iya. Tapi diputarnya 23 frame per second. Jadinya gerakannya jadi lambat. Nah, itu yang bisa di sini. Kita nge-shootnya dengan frame tinggi, muternya normal. Jadi video itu jadi gerakan lambat. Dengan gambarnya tetap halus. Itu Berarti kita, iya. itu efek bisa menarik kan. Orang bilang buat apa? Tapi ya dunia visual itu kan kadang-kadang kita bilang sekarang norak atau malah dia anak muda. Tapi lama-lama orang suka juga gitu kan. Iya. Ya. Dulu orang kalau mau motret kan selalu nempel begini. Terus suatu titik kan nonton di LCD gini kan, itu kamera guyonan. Sekarang semua kamera profesional bisa gini, Iya. ya kan? Jadi jangan menertawakan sesuatu yang tampaknya tidak serius, tampaknya tidak serius. Itu suatu ketika menjadi serius karena kebutuhannya. Lalu satu lagi yang mode yang menurut saya time lapse recording ya. Jadi motret suatu keadaan katakanlah orang macet. Iya. Kalau Anda nge-shoot non-stop dari macet sampai terurai mungkin sampai 2 jam baru kelar kan? Iya. Kita time Lama lapse. nunggunya. Jebretnya mungkin tiap 1 menit ya. Nanti gitu. dari foto-foto patah-patah itu dirangkai jadi film. Jadi film ini gerakan cepat tapi ada kelihatan proses pengosongan dari kemacetan sampai lancar itu dalam waktu singkat cuma 1 menit. Dan suatu waktu yang 3 jam cuma dalam 1 menit. Itu time lapse itu udah dari 10 tahun yang lalu udah dianggap serius ya. Dulu kan cuma dianggap kayak rekaman guyon lah. Berarti kita bisa buat videonya tuh, video broadcast juga pakai kamera smartphone ini juga bisa ya Pak ya? Bisa. Benar-benar. Bisa banget, sekarang bisa banget. Apalagi ini dengan engine yang saya nggak hafal engine ya. Iya, Tapi iya. ini engine kan baru ya. Saya nyoba, saya kasih kartu 4K itu ngobrol gambarnya nggak patah-patah udah. Jadi saya kira buat broadcast juga udah bisa. Terutama kalau nggak usah HD ya, untuk TV normal lah ya, TV HD biasa nggak buat TV 4K, TV HD skala. Saya kira untuk wawancara-wawancara yang simple bisa live. Saya kasih info ya. Itu pada waktu gerhana matahari total di Palembang bulan Maret lalu, Ya. salah satu kru TV itu live pakai handphone. Yang diwawancarai tersinggung, dianggap main-main. Ya, akhirnya apa? Cari kamera besar yang rusak, tempelin di situ. Sekarang kan itu layarnya, padahal rekamnya pakai ini. Jadi sekarang smartphone itu udah makin canggih. Itu bulan Maret, apalagi sekarang ini yang belum launching kan. Pakai makin baru pasti makin bagus. Nah, itu dia Neters keunggulan dari Luna smartphone. Tadi bisa buat video juga bagus ya Pak ya, nggak perlu pakai kamera yang digital atau yang profesional. Ini ternyata juga sama juga lebih profesional malahan. Nah, Neters itu dia tadi Luna smartphone yang bener-bener canggih banget, apalagi dari fitur kameranya. Bener-bener dahsyat. Tetap pantengin kita terus di channel Net On TV dan jangan lupa di subscribe. Subscribe di Net On TV.